Salam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, saat ini kita berjumpa kembali dengan saya MPS melalui program Pesan Suara 5 Menit via YouTube hari ini yang ke-102 dengan tema Jangan Kehilangan Semangat. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih setiamu yang menjaga dan melindungi kami sampai saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini dari Yosua 14 ayat 6 sampai dengan 14 yang berkata demikian. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati." Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, "Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun. Aku hari ini, pada waktu ini, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan." Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Sebagai ayat nas adalah ayat yang ke-11 dari Yosua 14 demikian. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Saudara, tidak sedikit orang yang mengalami kegagalan dalam hidup, bukan karena mereka bodoh atau tidak berpendidikan, namun karena mereka tidak memiliki semangat dalam menjalani hidup. Sedikit saja mengalami masalah atau kesulitan, langsung mengeluh, mengasihani diri sendiri sedemikian rupa, dan kehilangan semangat. Perhatikan, dalam Amsal 18 ayat yang ke-14 berkata, "Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah?" Seberat apapun tantangan yang dihadapi, janganlah kita sampai kehilangan semangat. Mengapa?
karena kita punya Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita. Ia begitu peduli dengan keadaan kita. Dalam Yesaya 40 ayat 29 tertulis demikian, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kaleb yang tetap memiliki semangat hidup luar biasa sekalipun sudah berumur 85 tahun berkata, "Aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan keluar masuk." Ia tetap bersemangat dalam menjalani kehidupannya karena ia senantiasa mengarahkan pandangannya kepada janji-janji Tuhan. Dalam Mazmur 12 ayat 7 berkata, "Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah." Orang yang memegang dan mengimani janji Tuhan dalam hidupnya tak akan mudah mengeluh dan berputus asa. Ia akan terus bersemangat sampai janji Tuhan tergenapi dalam kehidupannya. Kaleb berusia 40 tahun saat diutus Musa untuk mengintai tanah Kanaan, dan ia terus memegang teguh apa yang Musa katakan. Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Tertulis Yosua 14 ayat yang ke-9. 45 tahun telah berlalu. Tuhan pun menggenapi janjinya. Yosua memberikan Hebron menjadi pusakanya, milik pusakanya. Sebagai penutup, saya bacakan Mazmur 119 ayat 39 demikian. "Teguhkanlah pada hambamu ini janjimu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu." Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dengan iman dan imun yang teguh. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita selalu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih atas pencerahan-Mu bagi kami, agar kami memahami dan mengerti, agar kami tetap konsisten, bersetia, bersemangat, selalu bergairah, dan berantusias dalam menjalani kehidupan ini dengan berpegang kepada janji-janji penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Bapa, sekarang kami berdoa bagi saudara kami yang sakit, yang sedang dirawat di rumah atau di rumah sakit. Kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkannya. Kami berdoa bagi yang bergumul dengan berbagai macam masalah kehidupan ini, masalah rumah tangga, masalah kebutuhan teman hidup, masalah kebutuhan keuangan, masalah pendidikan, dan pekerjaan. Kiranya Tuhan berkenan menolong dan memberikan jalan keluar. Berkatilah seluruh aktivitas kami hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena hanya Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cita kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.